Nojarita, ngopi, belajar, cerita. Halo BP kawan, selamat datang kembali di podcast Nojarita, ngopi, belajar, cerita seputar tentang pemeriksaan maupun pengelolaan keuangan negara. Tentunya bersama dengan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. BP kawan, waduh, ini sepertinya kita sudah 1 tahun lebih nih tidak ketemu di yang namanya bincang-bincang di podcast Nojarita ini. Dari 2021 ke 2022. Nah kali ini di awal tahun ini Nojarita pengen lagi bincang-bincang, dan pada saat bincang-bincang ini tentu harus ditemani dengan 2 teman saya, Dia dan juga Mas Saiful. Tabe dan. Iya. Nah kami bertiga ini yang podcast perdana itu kami bertiga yang bicara terkait dengan banyak hal ya. Betul. Milenial. Kalau masih ingat tuh. Apa ya? Ah, ya, ingat nggak? Ya, saya juga agak-agak lupa. Memori saya tuh seminggu hapus ke reset. Nah, tapi kita bertiga ini ada yang berbeda di podcast kedua ini. Kita ditemani dengan bapak yang ganteng ini, Pak Farid. Iya. Tepuk tangan buat Pak Farid. Tabe. Iya, Pak Farid ini BPKwan adalah Kepala Subauditorat 1 Sulawesi Tengah. Iya. Dan selamat bergabung Pak di Nojarita. Ngopi, belajar, bercerita. Iya. Mudah-mudahan betah. Terima kasih. Siapa tahu nanti lanjut ya. Ya tergantung panitia lah. Iya. Tergantung bayaran. Sudah ditransfer yang kemarin? Belum, belum, tolong ya, tolong. Kita aja belum transfer. Iya. Jadi BPKwan tahun lalu ya kita bilang, atau di podcast perdana itu kita pernah membahas terkait dengan opini ya, penentuan opini. Kemudian di situ kita ada membahas terkait dengan penentuan nilai materialitas dan juga pengambilan sampel ya, penentuan Betul, sampel. betul. Nah, namun pada saat itu kita belum Belum berkapasitas ya untuk Takut menyampaikan lebih detail kurang lagi. gimana gitu takutnya jawabnya ada kan. risiko loh Iya, gitu. betul. Makanya Nah, kita undang hari ini kan. Betul sekali. Nah, oleh karena itu kita mengundang nih Bapak kita, senior kita yang tentunya sudah punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas lah dari kita yang milenial ini ya. Betul. Masih milenial loh ini. Bapak masih milenial juga Pak ya? Masih lah. Insya Allah. Oh iya, berarti sama milenial ini. Nah, Enggak juga. oke, Pak Farid dan teman-teman ya, kita kali ini akan membahas terkait dengan penentuan nilai materialitas dan juga sampel. Ini bahasanya aja kayaknya berat ini ya. Berat. Tapi tenang, kalau di Nojarita yang berat akan menjadi Ringan. bukan berat ya, tapi ringan. Oke, nah bicara tentang materialitas. Kalau dalam pemeriksaan itu ya, ya katakanlah karena kita ini adalah di instansi pemerintah, tentu pemeriksaan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, karena kita di Sulawesi Tengah pemerintah daerah. Kira-kira apa sih latar belakangnya gitu Pak? Misalnya kalau dalam suatu pemeriksaan itu di awal-awal itu harus ada namanya penentuan nilai materialitas. Kenapa sih harus dibuat itu gitu Pak? Apa nggak bisa gitu periksa aja tanpa ada materialitas gitu Nah, Pak? ini simple. Simpel dan ngawur itu. Bentar. Itu berat sekali. Iya Pak. Aduh. Ya kuliah saya Pak. Kuliah saya tapi berat ya Pak ya. Ini tadi yang lebih kompeten itu ya. Sebenarnya kalau kompeten kita sama-sama kompeten. Cuman kan saya lebih berpengalaman mungkin. Ya walaupun selisihnya nggak jauh juga ya. Ya 20 tahun. Sisi 20 tahun. Milenial di zamannya. Itu pertanyaan berat. Kalau terkait definisi, boleh saya cari-cari di Boleh. internet gitu. Oh, boleh Pak, Silakan, boleh. Pak, boleh. silakan, Pak. Ya kita juga ini ada. Oh enggak. Nggak ada di depan sini. Enggak ada Pak. Iya, kalau namanya materialitas itu sebenarnya untuk dasar penilaian risiko dan penentuan maksudnya prosedur audit. Di situ kalau dalam audit definisi dari materialitas Iya. menurut Lobek dan Kusuma ini dalam Kusuma 2012 adalah suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atau salah saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang rasional. Jadi sebagai pemeriksa di sini kita
ada resiko Iya. pemeriksa jika dia salah dalam mengambil keputusan itu ternyata akan mempengaruhi juga di penentuan opininya. Gitu ya. Itu salah materialitas yang harus kita terimalah sebagai pemeriksa. Iya. Di materialitas itu bukan hanya terkait dengan materinya, jadi terkait dengan ya pemeriksa sendiri punya risiko. Disitulah kita harus pandai-pandai dalam melakukan pemeriksaan. Resiko belum dibayar tapi nggak Pak? Iya. Berarti itu Pak ya. Apa namanya? Terkait dengan karena nilai materialis nanti ujung-ujungnya adalah kalau di laporan keuangan berarti opini tadi Pak ya. Nah kalau misalnya tadi mungkin Pak terkait dengan apa ya penyebabnya misalnya suatu pemeriksa harus membuat atau menentukan nilai materialitas itu bisa nggak Pak misalnya dikatakan karena kan kalau meriksa itu kan misalnya kita waktunya terbatas seperti itu Pak ya, manpowernya juga terbatas, biayanya apalagi itu terbatas sehingga akhirnya dari sekian banyak misalnya akun yang ada di laporan keuangan suatu pemerintah daerah gitu kan sangat ini ya kurang memungkinkan mungkin kalau misalnya kita periksa semuanya gitu Pak ya. Makanya perlu mungkin pemeriksa dalam hal ini BPK berarti menentukan nilai materialitas itu Pak ya. Kira-kira terkait itu semua dalam pemeriksaan itu kan ada penentuan materialitas ya. Pasti ada penentuan materialitasnya. Nah, dalam hal menyikapi kekurangan keterbatasan itu mungkin saya agak melompat sedikit ke yang namanya risk based audit. Risk based audit di sini bagaimana kita mengatasi itu semua. Di situ kita melakukan atau mendeteksi adanya bagaimana sih kita melihat SPI-nya mereka, entitas itu secara keseluruhan dulu. Terus kita melihat proses bisnisnya itu SPI-nya seperti apa, adakah hal-hal yang krusial, adakah hal-hal yang penyimpangan atau ada fraud di situ. Nah, itu kita lihat pada saat kita melakukan risk based audit. Nah, dari situ kita bisa menentukan materialitas, tingkat materialitas yang ujungnya nanti yang tadi disampaikan di awal kalau di podcast sebelumnya itu kan di Nojarita sebelumnya itu materialitas dan sampel. Ujungnya adalah sampel yang akan kita ambil. Jadi tadi Bapak Sebentar Bang, kamu ngerti nggak? Diam-diam nih. Nah itu masalahnya saya juga pusing Bang. harusnya aku mau bilang bapaknya sudah bilang RBA tadi risk based audit ya. Banyak banget yang dia. Iya. Emang materialitas tahu? Materialitas itu berarti bukan yang misalnya punya pasangan ya dompet harus tebal, punya usaha, naiknya Punya mobilnya warna putih. Banyak yang putih. bukan warna merah ya. Oh iya ganti. Tinggal pilih mau hitam, merah atau putih. Oh, Iya, itu. Ngawur. Itu Itu namanya cewek matre gitu. Iya. Tapi kenapa ngomongnya ke Ipul ya? Maksudnya apa ini? Enggak. ya kalau itu sebenarnya pinter-pinternya Mas Ipul. Oh iya. Melihat peluang langsung masuk. Memahami entitasnya seperti apa. Jadi yang menonton ini sudah tahu ya motivasinya apa ya? Oh bukan. Balik ke materi. Oke Pak, mau tanya sedikit yang tadi kan udah bahas penetapan materialitas itu kita kapan gitu untuk menetapkan nilai materialitas itu? Waktu proses perencanaan pemeriksaan kah? Di pelaksanaan kah? Atau bisa juga di dua-duanya di dua tahap itu gitu. Seperti apa gitu? Penentuan materialitas itu bisa di awal pada saat perencanaan, itu namanya planning materiality. Pada saat perencanaan kita berdasarkan tingkat materialitas tahun sebelumnya. Kita lihat di situ. Nah, pada saat pemeriksaan pendahuluan nih kita di pemeriksaan LK kan biasanya kita nih ada pemeriksaan pendahuluan atau interim dan pemeriksaan terinci. Nah, pada saat pemeriksaan pendahuluan kita akhirnya bisa melihat nih entitas seperti apa. Adakah hal-hal baru, pengetahuan-pengetahuan baru tentang entitas itu yang perlu kita update terkait pemeriksaan, dan bukti-buktinya kita dapat juga pada saat itu.
seperti auditnya, sehingga kita bisa menjustifikasi, mengupdate risiko yang mau kita berikan, atau materialitas yang mau kita berikan. Dari risiko itu kita dapat materialitas yang mau kita berikan gitu. Jadi perencanaan kita dapat dari tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kita bisa melihat hasil update dari pelaksanaan itu, kita bisa merubah lagi. Berarti bisa berubah ya Pak, maksudnya di awal itu sudah ditentukan nih materialitasnya. Seiring berjalannya pemeriksaan kan kita sudah melaksanakan pendahuluan tadi ya. Terus di tengah-tengah itu ada nih perubahan informasi-informasi terbaru gitu, berarti materialitasnya bisa tepat diupdate. Bisa Tapi mungkin dengan syarat dasarnya kuat ya Pak ya. Maksudnya dalam pelaksanaan pemeriksaan kita bisa merubah nilai materialitas dengan syarat dasar kita kuat gitu. Apa yang bisa merubah gitu ya. Harus, kalau justifikasi atau judgment auditor itu ya memang harus didukung oleh bukti-buktinya, teorinya apa, terus kenapa bisa seperti itu, dan itu kita tuangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Aduh, mules kan ngomong kertas kerja pemeriksaan ini mules nih. KKP. Ya Allah, berat. Jadi BPK-wan ya, khususnya BPK ya. Tolong kalau sudah meriksa itu KKP-nya dilengkapi. Ngomong-ngomong, kamu udah belum yang semester kemarin? Nah, itu kan BPK berarti termasuk saya juga maksudnya. Gitu. Nah, tadi kan Pak ya, terkait dengan, tadi Bapak sudah sempat menyinggung ya, terkait dengan penentuan materialitas itu, planning materiality ya Pak ya. Sebelum ke situ mungkin Pak ya, kalau penentuan nilai materialitas itu Pak, itu apakah misalnya berdasarkan angka saja, kuantitatif lah kalau bahasa kerennya ya, atau bisa juga misalnya berdasarkan kualitas atau kualitatif ya, bahasa kerennya gitu ya. Semacam betul aja. Betul aja, asbun aja. Ya itu tadi yang disampaikan Mas Ipul sama Mbak Diah itu ada tepatnya. Ketika ada kondisi-kondisi terupdate nih, terus kita bisa melakukan, itu adalah kualitatif yang kita dapat nih. Nah, jadi tapi dari kualitatif itu kita justifikasi menjadi sesuatu yang bisa kita masukkan ke dalam materialitas. Tadi yang disampaikan Mas Ipul harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat, Alasan yang kuat juga. iya, alasan yang kuat, teori yang kuat juga. Oke. Nah, ini kalau udah bicara tadi ya PM ya, planning materiality, dan satu lagi TM itu. Apa TM itu? TM itu tolerable misstatement kalau nggak salah. Oh, ada yang salah. miss nih. Ada yang miss nih berarti. Tolerable atau tolerable? Ya itulah pokoknya. Itu ya. Ini kesleo lidah ya. Masalahnya nggak bisa bahasa Inggris ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Gak apa-apa. Ada kan BPK biasanya ini ya, melakukan update ya. Kepintaran bahasa Inggris. Oke, nah terkait itu Pak tadi, apa mungkin boleh diceritain Pak, atau bisa dijelaskan? Misalnya kalau PM itu yang mana sih, kalau misalnya dalam satu penyusunan nilai materialitasnya, terus TM itu yang mana sih? Gitu? PM itu yang biasa kita sebut materialitas itu kan, itu ya atas seluruh laporan keuangan. Itu jika ada salah saji atau pengetahuan yang melebihi nilai materialitas yang kita tetapkan, itu akan membuat pembaca laporan keuangan atau pengguna laporan keuangan itu terpengaruh atas salah saji itu. Jadi itu keseluruhan ke laporan keuangan, dan dari materialitas itu diturunkan tingkatnya ke masing-masing akun yang disebut tadi TM atau tolerable misstatement. Jadi ketika ada ketika tidak melebihi materialitas, belum tentu nanti apakah ada misstatement atau salah saji, karena kita juga melihat dari TM-nya di masing-masing akun. Oh, berarti tadi kalau yang maksudnya akun-akun itu misalnya nih Pak ya, kalau di neraca itu kan ada kas, ada pendapatan, berarti TM-nya itu di kas itu punya TM sendiri gitu ya, di pendapatan punya TM sendiri, seperti itu Pak ya kira-kira? Ya, kalau
Jadi mungkin saya sedikit luruskan Iya. ya. Kalau pendapatan itu adanya di LRA sama di LO dengan kas Iya. kas Iya. itu ada di Neraca. neraca gitu Iya. ya. Ya itu masing-masing akunnya tuh punya nilai TM sendiri-sendiri. Berbeda-beda nilainya. Oke. Penentuan TM-nya tadi dari PM gitu Ya. ya. Berarti saling berkaitan. Saling berkaitan. Mumet. Iya, ini kalau udah Pusing bicara nih. repel ya. Aduh. Apa ya? Kalau udah mumet itu tenggorokan kering, Bibir bibir pecah-pecah. pecah, dan kok kayak iklan ya. Manas dalam itu Iya, namanya. karena Penyakitan. Nojarita itu bukan hanya belajar, ada juga. Ngopi. Iya, kalau begitu kita ngopi dulu Pak ya. Tepat sekali haus nih haus. Orang niatnya kesini mau ngopi kok malah cerita-cerita iya. yang berat-berat ini. Oke deh, Kakak Zaldi, Iya Dan. ngopi dong. Ya siap. Nah, ini BPK-wan boleh lihat nih. Mantap nih kopinya. Ini salah satu masuk nominasi yang keren. paling ganteng loh, orang paling ganteng di BPK Sulteng. Aku naksir sama selendangnya ini loh. Wih, itu selendang hijau dari siapa itu? Dapat dari sungai mana ya? Terima kasih. Terima kasih. Makasih Mas Adi. Oh iya. Oh, itu ada Ada pancing. pancing. Mancing ikan di Teluk Palu. Asik. Belum Cakep. Asik lu cakep nih. Oh iya, cakep, Coba ulang lagi, coba. Mancing ikan di Teluk Palu. Cakep. Silakan ngopi Bapak dan Ibu. Wih, mantap. Terima kasih loh. Ayo diseruput dulu kopinya. Terlihat sering berpantun di depan umum Iya. ya. Luar biasa nih Kakak Ini Zaldi. saya duluan nggak apa-apa ya? Saya sudah dari tadi, Pak. Sebenarnya ini yang ditunggu nih. Ini harus hadap sana ya, biar kelihatan nojaritanya ya. Oh iya. Oh iya boleh. iya. Tolong Tolong ya. kamera. Oke, tadi kita kan Pak sudah bahas terkait dengan tadi ya Pak, PM dan TM tadi Pak ya. Nah, kira-kira Pak misalnya cara menentukan apa namanya, misalnya resiko audit dalam pemeriksaan itu kan tentu kan ada kaitannya juga ya tadi ya, materialitas dengan misalnya risiko audit tadi. Itu gimana Pak ya misalnya? Ya, kalau kita bicara materialitas ya itu sebenarnya kita bicara risiko. Risikonya materialitas yang terbentuk itu kita peroleh dari hasil kita identifikasi risiko masing-masing. Nah, risiko ini nih yang mau saya tanyakan juga nih. Risiko itu ada. Ayo. Risiko dalam pemeriksaan Dites itu ya. ada berapa sih? Dites ya. Saya tahu. Mbak Dia nih yang diklatnya Biasanya kalau iya, kalau kayak gini-gini. Masih kan nggak kemarin tuh yang undang-undang dihapus Nah, semua iya, tuh. teori itu Mbak Dia itu jagonya. Ada 4, Pak. Nah. Ada kontroris, Wih. ada auditris, Wush, ada inherent risk. mantap. Satunya CR tuh. DR, deteksi risk. DR. Oke. Nah, tapi kalau penjelasan lebih lanjut, saya serahkan ke Bapak. Oh gitu. Cuman sampai di singkatan aja. Pengertiannya enggak. Ya kalau bilang nggak ada bisa lah. Oh iya. Iya. Walah, kalau gitu besok kalau bikin soal saya nggak bilang gitu. Waduh ini. Ketahuannya dia. Terus Iya, risiko hubungannya dengan materialitas yaitu tadi kita identifikasi risiko masing-masing tadi 4 tadi itu yang kita lakukan selama ini. Kita sudah memakai yang tadi sudah saya jelaskan, memakai risk based audit tadi. Iya. Kita melihat 4 risiko itu, terus nanti kita gabungkan jadi satu. Kita gabungkan jadi satu. Yang pertama ya itu tadi audit risk, itu risiko yang bawaan kita, resikonya kita sendiri. Iya. Dalam memeriksa. Semakin kecil nilai audit risknya, itu semakin besar tanggung jawab kita. Oh. Besar tanggung jawab kita. Tanggung jawab di sini, tanggung jawab pemeriksa memang sama, walaupun kecil besar atau menengah itu sama saja. Gitu. Iya. Tapi, di sini semakin luas populasi, semakin banyak populasi sehingga semakin banyak juga sampel yang harus kita ambil. Gitu. Dan itu pun itu secara keseluruhan. Kalau secara masing-masing punya ya nanti kita lihat dari risk based auditnya seperti apa sih, kita lihat proses bisnisnya, kita lihat per masing-masing OPD-nya seperti apa. Nah, per masing-masing akunnya itu
ada justifikasi sendiri-sendiri lah. Akhirnya kita bisa menentukan ini sampelnya kita harus ambil lebih banyak sekali atau hanya sedikit atau terbatas. Gitu. 3 tadi berarti Pak ya. Apa tadi? Ingat nggak? Banyak, terbatas, dan Sebenarnya banyak ini banyak nggak terlalu banyak gitu ya. Oh, iya. Sama banyak sekali. Banyak sekali Pak ya. Ini terbatas atau sedikit? Iya. Atau terbatas. Oh iya Pak, tadi bahas nyinggung masalah sampel nih. Mau curhat sedikit. Penentuan uji petik itu kan setahu saya itu ada yang secara statistika dan non statistika gitu Pak. Nah kebetulan pengalaman saya itu lebih ke non statistik, jadi lebih ke pendekatan ke OPD, pendekatan ke nilai atau pendekatan ke perkegiatan. Iya. Biasanya saya ke nilai, soalnya bisa mencakup, kalau pikir saya itu audit coverage-nya sudah masuk, berarti kan sudah ini, karena keterbatasan waktu juga kan gitu. Nah, tapi di lapangan, contoh pengalaman saya itu belanja, terutama belanja modal lah. Iya. Kan kita biasanya ambil yang besar-besar tuh Pak, sampelnya, karena kita mendekatan nilai di situ. Tapi di lapangan tuh terkadang tuh para rekanan atau pihak ketiga yang kita periksa itu curhat juga lah, Pak kenapa kita lagi gitu yang di sampel gitu, padahal banyak mungkin OPD kecil yang audit risk-nya besar gitu kan. Makanya di situ saya agak mau tanya, gimana sih kita cara menentukan sampel gitu biar audit coverage kita masuk, tapi OPD yang kecil pun harus kita ini juga lah, senggol lah istilahnya gitu. Gimana Pak? Mungkin Ya. Nah, itu. Ini tadi curhat apa nanya sebenarnya? Nah, itu Dua-duanya. saya mau bilang itu tadi Pak. curhat dan nanya sebenarnya. Oh, iya. Curhat karena kebingungan, makanya nanya. Ya, kalau itu mungkin bisa jadi bahan nojarita berikutnya. Kita ngomong lebih dalam soal risk based audit. Iya. Nah, risk based audit itu salah satu di dalamnya kita melihat keseluruhan kan. Kita melihat keseluruhan, di situ kita pelajari risiko yang dari tahun-tahun sebelumnya, terus pengendalian dari tahun-tahun sebelumnya ada di mana, kita update juga informasi yang ada di situ. Nah, di entitas itu ada apa saja, kita lihat bagaimana pengendalian pada saat itu, apakah ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kita sebagai pemeriksa itu, membuat justifikasi bahwa oh ini ada perubahan. Akhirnya kita membuat judgement bahwa kita yang OPD kecil nih harus kita periksa nih, karena kita tahu di situ lemah. Jadi enggak serta-merta yang kecil itu enggak kita periksa. Karena dalam perencanaan, dalam kita melihat awal pemeriksaan itu semua kita lihat, tapi pada akhirnya tingkat mana yang paling beresiko itu ya hasil justifikasi kita. Jadi yang tadi ditanyakan kenapa saya terus gitu kan ya. Iya. Nah itu kan tadi sudah terjawab sebenarnya dari apa yang disampaikan Mas Ipul ya, untuk melihat audit coverage-nya kan terbatas waktu juga gitu. Iya. Terbatas waktu juga, kita pasti ya akan memilih kegiatan yang nilainya besar, yang kita nggak butuh waktu lebih lama daripada kita melihat nilai yang kecil-kecil banyak. Iya. Itu menghabiskan waktu dan tenaga kita. Nah itu risk based audit salah satunya adalah meminimalisir hal-hal itu. Wah, berarti emang harus ada episode selanjutnya buat nih, bahas risk based itu. audit. Iya. Risk based audit. Risk based audit. Singkatannya Ingat. RBA. Apa itu? Ingat ya. Itu. Apa? Oke. Berarti tadi sebenarnya yang disampaikan Mas Ipul mirip-mirip Pak dengan masalah-masalah yang mungkin kita hadapi juga ya gitu ya. Tadi mungkin Mas Ipul kan singgungnya terkait dengan pihak ketiga kan. Cuman Mas Ipul kemarin ada nanya balik nggak? Loh kok Bapak lagi yang dapat Ya dia paketnya gitu? ya mungkin emang lagi rezekinya Oh dia. iya itu Dapat, dia. Karena Bapak itu lagi yang dapat, berarti kita periksa lagi gitu ya. Biar ketemu terus gitu lah Pak. Maksudnya kamu bilang gitu lah, kok. gitu. Iya, asal nggak ini. Sayang karena terbiasa itu kan. Nanti lupa sama yang lu. Nah itu dia. Jadi memang
BPKwan dan juga para pengelola laporan keuangan, tentu dalam menentukan nilai materialitas itu ataupun dalam menentukan sampel, BPK itu banyak pertimbangannya, banyak hitung-hitungannya tadi Pak ya, risk audit, ada tadi secara kualitatif, kuantitatif, banyak. Jadi memang tidak serta-merta langsung ditentukan, oke ini, tidak juga gitu ya. Ada tadi misalnya ada potensi itu ada informasi yang kita dapat dari misalnya dari media gitu Pak juga ya, dari media ada indikasi fraud gitu misalnya, atau dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat kan kita juga bisa juga Pak Bisa, ya. sangat bisa. Jadi pertimbangan juga dalam menentukan sampel. Nah, menarik memang ini ya kalau bicara nilai materialitas itu. Nah, oh iya tadi Mbak Dia katanya mau tanya tadi ya. Oh, itu sudah saya ingatin loh ini. Ini Pak, tadi kan kita lagi udah bahas materialitas sampai penentuan sampling. Nah, itu tuh kaitannya apa Pak nantinya ke penentuan opini? Dari mulai materialitas, penentuan sampel, dan sampai ke penentuan opini tadi. Ini kayaknya paling berat nih. Iya, minum Pak. Saya juga kalau minum udah dari tadi. bahas opini tuh kayaknya makin seret. Cuman saya kalau gimana gitu kalau Pak Farid kalau bilang paling berat ngeliat saya terus ya. Maksudnya apa? Ngerasa, Gitu? Enggak. Untung nggak kelihatan kamera. Oh iya. Tahan napas kayaknya itu perutnya. Bawah tidak kelihatan ya. Saya juga kena itu. Oh, iya. Nah itu tadi kalau hubungannya apa sih materialitas dengan opini? Nah tadi sempat saya sampaikan materialitas ini akan mempengaruhi pembaca jika ada pengetahuan atau informasi salah saji yang melebihi materialitas. Itu akan dapat opini yang namanya disclaim atau TMP. Tapi atau ada lagi opininya mungkin bukan TMP yang adverse. Itu karena ada salah saji yang material nih gitu kan. Kalau disclaim itu kan pembatasan yang material gitu. Nah, kalau ada materi di bawah materialitas nih, ternyata salah saji tapi di bawah materialitas. Tapi ketika kita masukkan ke akun, ternyata di akunnya dia melebihi TM-nya akun itu. Itu tidak jadi kita tidak bisa memberikan opini WTP kalau tetap saja ada salah saji yang melebihi TM-nya. Iya. Jadi akun itu terpengaruh atas akun itu terpengaruh laporan keuangannya terpengaruh atas akun-akun apa saja. Itu yang dibilang opininya WDP. Pengecualiannya akun yang di atas nilai materialitas itu ya berarti di atas TM-nya. Ya. Pengecualian di akun misalnya akun belanja, akun aset gitu di atas TM gitu. Berarti pengecualiannya di akun aset dan belanja modal misalnya gitu kan. Tepat sekali. Iya. Berarti memang sangat berkaitan sekali Pak ya kalau kita bicara dari awal tadi Pak ya. Bicara tentang materialitas sampai ke resiko sampai ujung-ujungnya opini ya. Jadi lengkap sekali sebenarnya formula yang ditetapkan oleh BPK dalam menentukan suatu opini, dan dalam penyusunan menetapkan opini itu pun banyak faktor Pak ya, baik secara justifikasi, hitungan secara kuantitatif maupun kualitatif ya. Menarik nih BPKwan ya, teman-teman juga yang sudah hadir di sini, kita bahas terkait dengan penentuan sampling dan juga penentuan nilai materialitas. Dan tadi sempat disinggung juga terkait risk based audit, RBA itu, dan memang itu perlu lebih dalam lagi sebenarnya, karena nanti di dalamnya itu pasti ada yang lebih dalam lagi nanti. Bisa di episode berikut. Iya. Nanti jangan lupa Pak tanda tangan kontrak untuk selanjutnya. Biar Gitu. Iya. Ada. Iya. Panitia tolong Ini disiapkan. dipaketin Pak. Paketan. Iya. Nggak ada lelang-lelang gitu. Ada Pak, langsung PL ini. Menunjukkan langsung. Iya. Jadi BPKwan, ini sebenarnya bertepatan dengan pembahasan kita ini, bertepatan dengan karena kita juga akan memulai pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tentunya yang dalam bulan ini akan kita mulai ya. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini, yang kita bincang-bincangkan juga bisa bermanfaat untuk kita sendiri dulu, kemudian juga BPKwan yang akan yang menyaksikan ini juga ya. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jangan pernah percaya 100% kepada kami.
Karena percayalah kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan semata saja. Oke, akhir kata saya Franz Saya dia. Saya Saiful. dan juga Saya Farid. kami berempat undur diri. No Jarita, Belajar Cerita.